Ananda Sorrento Silalahi dari Prodi Sains Aktuaria dengan NIM 1234 10 11 7. Hai, kenalin nama saya Amelia Paviani dengan NIM 123160061 Prodi Matematika. Hai, perkenalkan nama saya Esther Aulia dengan NIM 123160056 dari Prodi Matematika. Hai. Perkenalkan nama saya Nurmawi Desa Putri dengan NIM 123160062 dari program studi Matematika. Kenalin, nama aku Dasmarini dengan NIM 123160074 dari program studi Matematika. Penerapan hukum Faraday dan Lenz pada senter kocok. Teman-teman tahu nggak sih apa itu senter kocok? Jadi, senter kocok ini sama seperti senter pada umumnya yang dapat mengeluarkan cahaya melalui lampu pendar atau lampu LED. Tetapi, senter kocok memiliki beberapa perbedaan dengan senter biasa. Seperti, ketika kita menghidupkan senter kocok, kita harus mengocoknya terlebih dahulu. Selain itu, pada senter pada umumnya, sumber energinya berasal dari baterai dengan arus listrik dari baterai ke bohlam kecil. Sedangkan pada senter kocok, sumber energi berasal dari sistem yang memanfaatkan perubahan fluks magnetik yang menghasilkan GGL induksi yang dapat disimpan dalam suatu komponen penyimpanan listrik. Selanjutnya yakni keunikan pada senter kocok. Nah, yang pertama ini, biasanya kan kalau kita menyalakan senter biasa, kita tinggal menekan tombol power on. Sedangkan pada senter kocok, kita harus mengocoknya terlebih dahulu agar senter atau agar cahayanya itu keluar. Yang kedua, sumber energi yang didapat pada senter umumnya itu kan berasal dari baterai. Sedangkan jika senter kocok ini, energi yang didapatkan pada senter kocok berasal dari kuat medan magnet. Selanjutnya ialah penerapan hukum di senter kocok. Di senter kocok ini ada dua hukum yang diterapkan, yaitu yang pertama, hukum Faraday. Gaya gerak listrik atau GGL induksi yang timbul antara ujung-ujung suatu loop penghantar berbanding lurus dengan laju perubahan flux magnetik yang dilingkupi oleh loop penghantar tersebut. Yang kedua ialah hukum Lenz. Jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnet induksi yang menentang perubahan medan magnet. Atau dengan kata lain, arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Maka dari itu, rumus yang digunakan dengan timbulnya beda potensial di ujung-ujung kumparan inilah yang menyebabkan arus listrik mengalir di dalam suatu kumparan, sehingga GGL induksi dapat dirumuskan flux magnetik sama dengan B dikali A, dengan lambang B itu ialah induksi magnetik dan A itu luas permukaan bidang, atau flux magnetik sama dengan B dikali A dikali cos theta, dengan B itu induksi magnetik, A itu luas permukaan bidang, dan theta itu sudut yang dibentuk antara arah induksi magnetik dengan garis normal bidang. Selanjutnya, rumus tegangan induksi. Tegangan induksi sama dengan minus jumlah putaran atau N dikali perubahan flux magnetik per perubahan waktu. Selanjutnya, sejarah hukum Faraday. Hukum Faraday juga dikenal sebagai hukum induksi elektromagnetik, ditemukan oleh ilmuwan Inggris bernama Michael Faraday pada tahun 1831. Hukum ini menyatakan bahwa perubahan flux magnetik melalui sebuah kawat akan menghasilkan arus listrik dalam kawat tersebut. Temuan ini merupakan dasar bagi banyak teknologi modern, termasuk generator listrik dan transformator, dan menjadi salah satu kontribusi terpenting dalam pengembangan teori elektromagnetik oleh Faraday. Sejarah hukum Lenz. Hukum Lenz yang dirumuskan oleh fisikawan Jerman Emil Lenz pada tahun 1834
merupakan prinsip dasar dalam elektromagnetisme. Hukum ini menyatakan bahwa arus listrik yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik akan selalu berlawanan dengan perubahan medan magnet yang menyebabkannya. Dengan kata lain, hukum ini menjelaskan bahwa gaya yang dihasilkan oleh induksi elektromagnetik akan selalu bertindak untuk menghasilkan flux magnetik yang menentang perubahan yang menyebabkannya, sesuai dengan prinsip pelestarian energi. Prinsip kerja senter kocok sederhana adalah jenis senter yang tidak memerlukan baterai. Prinsip kerjanya berdasarkan pada induksi elektromagnetik. Ketika senter ini dikocok, terjadi gerakan bolak-balik dari magnet permanen di dalam senter. Gerakan magnet ini menginduksi arus listrik pada kumparan yang terhubung dalam lampu LED di dalam senter. Secara lebih rinci, prinsip kerjanya adalah sebagai berikut. Senter terdiri dari magnet permanen yang dapat bergerak bebas di dalam tabung senter. Ketika senter dikocok, magnet permanen akan bergerak bolak-balik di dalam tabung. Gerakan magnet ini menginduksi arus listrik pada kumparan yang terhubung dengan lampu LED. Arus listrik yang diinduksi ini kemudian menyalakan lampu LED, sehingga senter dapat menyala tanpa memerlukan baterai. Dalam senter kocok, penggunaan magnet dan jumlah lilitan sangat penting karena dengan magnet akan terjadi perubahan flux magnetik, kemudian arus listrik akan muncul dengan mengimbangkan jumlah lilitan kumparan, maka arus listrik dapat melalui kumparan sehingga lampu dapat menyala. Selanjutnya, mari kita buat senter kocok. Alat dan bahannya ada 6. Yang pertama, lem Fox. Yang kedua, magnet neodymium sebanyak 8 buah. Yang ketiga, kertas origami jumbo. Yang keempat, kawat tembaga. Yang kelima, gunting. Dan yang keenam, pipa paralon. Masuk ke langkah pembuatan senter kocok. Yang pertama, lilitkan kawat tembaga di pipa paralon sebanyak 300 lilitan. Yang kedua, pasangkan lampu LED di kawat tembaga yang ada di pipa paralon. Yang ketiga, masukkan magnet neodymium. Yang keempat, guntingkan kertas origami jumbo. Yang kelima, lemkan kertas origami jumbo dengan lem Fox. Lalu gulungkan kertas tadi dengan pipa yang tadi sudah kita buat. Lalu rapikan. Lalu kita lakukan penguji cobaan senter kocok. Apakah dia berhasil menyala dengan cara dikocok atau tidak? Lampu kocok ini memiliki potensi untuk lebih efisien dan lebih terang. Hal ini dimungkinkan dengan jumlah kumparan yang terdapat pada senter, yang dimana semakin banyak kumparan, maka kemungkinan lampu akan menyala lebih terang dan lebih besar. Selain itu, jumlah kumparan juga mempengaruhi waktu yang akan digunakan dalam pengocokan senter. Hal ini bisa terjadi karena dua hal tersebut mempengaruhi jumlah energi flux yang dihasilkan. Karena energi flux adalah energi yang digunakan sebagai daya untuk senter kocok. Kegagalan dari pembuatan senter kocok, ada beberapa hal kegagalan yang membuat senter kocok tidak dapat menyala lama, yaitu yang pertama, kurangnya kocokan dan waktu yang dibutuhkan harus lebih lama untuk menghasilkan nyala lampu yang lama dan terang. Semakin banyak dan semakin lama melakukan pengocokan pada senter, maka akan semakin lama durasi nyala lampu yang dihasilkan. Yang kedua, semakin sedikit jumlah lilitan kumparan tembaga, maka flux magnet yang dihasilkan akan semakin sedikit. Kemudian kelebihan pada senter kocok, yaitu praktis dan mudah digunakan. Senter kocok tidak memerlukan baterai ataupun listrik, cukup dengan mengocoknya untuk menghasilkan cahaya. Hal ini membuat praktis untuk dibawa dan digunakan di berbagai situasi. Kemudian, portable dan tahan lama.
Senter kocok tidak memiliki komponen elektronik yang mudah rusak, sehingga lebih lama dan portable dibandingkan senter baterai. Kemudian ramah lingkungan. Senter kocok tidak menggunakan baterai ataupun listrik, sehingga lebih ramah lingkungan dibandingkan senter konvensional. Dapat digunakan dalam situasi darurat. Senter kocok dapat digunakan saat listrik padam atau dalam situasi darurat lainnya, karena tidak memerlukan sumber listrik. Selanjutnya ada kekurangan dari senter kocok. Yang pertama ada intensitas cahaya terbatas. Senter kocok hanya menghasilkan cahaya dengan intensitas terbatas, sehingga kurang efektif untuk penerangan yang membutuhkan cahaya yang lebih terang. Yang kedua, membutuhkan tenaga fisik. Penggunaan senter kocok membutuhkan tenaga fisik untuk mengocoknya, sehingga kurang nyaman untuk digunakan dalam jangka waktu yang lama. Yang ketiga ada tidak dapat diatur intensitas cahayanya. Senter kocok tidak memiliki pengaturan intensitas cahaya, sehingga tidak dapat menyesuaikan dengan kebutuhan penerangan yang berbeda-beda. Yang keempat, ada terbatas dalam jarak penerangan. Maksudnya, senter kocok hanya dapat menerangi area yang dekat, sehingga kurang efektif untuk penerangan jarak jauh. Selanjutnya ada potensi pengembangan. Yang pertama ada senter kocok dengan pengaturan intensitas cahaya. Maksudnya gimana nih? Jadi pengembangan mekanisme kocok dapat mengatur intensitas cahaya yang dihasilkan. Yang kedua, penambahan tombol atau pengatur untuk memilih tingkat intensitas cahaya yang diinginkan. Hal ini memungkinkan pengguna menyesuaikan intensitas cahaya dengan kebutuhan penerangannya. Yang ketiga ada senter kocok dengan sumber energi tambahan. Maksudnya, integrasi senter kocok dengan baterai atau panel surya untuk menambah durasi penerangan. Pengguna dapat menggunakan energi kocok sebagai sumber utama dan baterai atau panel surya sebagai cadangan. Hal ini meningkatkan fleksibilitas penggunaan senter kocok. Yang keempat, ada senter kocok multifungsi. Pengembangan senter kocok yang dimiliki fungsi tambahan seperti lampu emergensi, alarm, atau senter laser, pengguna dapat menggunakan senter kocok untuk berbagai keperluan, tidak hanya sebagai alat penerangan. Sekian dari kelompok 8, kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah kata. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.